Assalamualaikum, sahabat-sahabat Gudang Cerita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menulis salawat di kolom komentar, agar setiap langkah kita dilimpahkan berkah dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti cerita-cerita menarik yang akan kami bagikan. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Bukit Padang, kehidupan Dian berjalan sederhana namun penuh dengan kebahagiaan yang sederhana pula. Ia adalah anak dari seorang petani bernama Pak Hadi, seorang lelaki yang selalu memegang teguh prinsip kejujuran dan kerja keras. Meski hidup mereka sederhana, Dian merasa bahagia dengan segala yang dimiliki. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membantu ayahnya di sawah, mengolah tanah, dan memanen hasil pertanian mereka. Keduanya hidup rukun, meskipun terkadang harus menghadapi cobaan yang datang silih berganti. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hidup mereka berubah drastis saat sebuah musibah datang tanpa diduga. Ayah Dian, Pak Hadi, terjerat hutang besar pada seorang rentenir yang dikenal sangat kejam. Rentenir itu bernama Pak Ardi, seorang lelaki tua yang sudah terkenal di seluruh desa karena kebrutalannya dalam menagih hutang. Pak Ardi meminjamkan sejumlah uang kepada Pak Hadi dengan bunga yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada yang bisa dibayar oleh orang biasa. Ketika musim panen datang, hasilnya tak mencukupi untuk membayar hutang tersebut, dan akibatnya Pak Ardi mengancam akan merusak hidup Pak Hadi. Pak Ardi kemudian memenjarakan Pak Hadi dengan tuduhan palsu, membuat hidup mereka semakin kelam. Pak Hadi ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara tanpa peradilan yang adil. Sementara itu, Dian yang terkejut dengan kenyataan itu, merasa tak berdaya. Ia tak punya uang untuk membayar hutang ayahnya. Semua yang dimilikinya adalah tanah warisan dari orang tuanya yang sudah tiada, dan itu pun hampir tidak cukup untuk menyelamatkan ayahnya. Dian pun mulai mencari jalan keluar. Di tengah rasa cemas dan putus asa, ia mendengar tentang seorang dukun tua yang tinggal di tepi hutan. Dukun itu dikenal sebagai orang yang memiliki kekuatan gaib dan mampu membantu mereka yang terjebak dalam masalah yang tak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ditemani beberapa teman desa yang sudah lebih dulu mendengar kabar tentang dukun tersebut, Dian memutuskan untuk menemui orang yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa itu. Ketika Dian sampai di rumah dukun tersebut, suasana terasa sangat misterius. Rumah dukun itu terbuat dari bambu tua, dikelilingi oleh tanaman rambat yang hampir menutupi seluruh rumah. Udara di sekitar rumah itu seolah menyimpan banyak rahasia. Di dalam rumah, dukun tua itu menatap Dian dengan mata yang tajam. Dukun itu memintanya duduk, dan tanpa banyak bicara, ia langsung berkata, "Aku tahu mengapa kamu datang. Kamu ingin menyelamatkan ayahmu, bukan?" Dian terkejut, namun ia segera mengangguk. "Ya, saya ingin ayah saya bebas dari penjara. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Saya sudah berusaha, tetapi semua usaha saya sia-sia." Dukun itu tersenyum misterius, kemudian berkata, "Ada satu cara untuk membebaskan ayahmu, tetapi cara ini akan mengubah hidupmu selamanya. Jika kamu siap untuk menjalani takdir ini, aku akan memberikan solusi untukmu." Dian merasa sedikit cemas. Namun rasa cemas itu segera digantikan oleh harapan. Ia ingin menyelamatkan ayahnya. Tidak peduli apapun yang harus ia lakukan. "Apa yang harus saya lakukan, dukun?" tanyanya dengan hati berdebar. Dukun itu menatapnya dalam-dalam, seolah menilai jiwa Dian. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Kamu harus menikah dengan batu nisan yang terletak di kuburan tua di ujung desa. Batu nisan itu adalah simbol dari janji yang harus kamu penuhi, dan setelah menikah dengannya, takdirmu akan berubah. Ayahmu akan dibebaskan, dan hidupmu akan kembali berjalan dengan normal." Dian hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Menikah dengan batu nisan? Itu tidak mungkin. Batu nisan tidak hidup. Bagaimana bisa saya menikah dengannya? Dukun itu tersenyum dengan tenang. "Ini adalah pernikahan yang tidak biasa. Namun janji ini harus dipenuhi. Batu nisan itu bukan hanya sebuah benda mati. Di dalamnya terdapat kekuatan yang dapat mengubah hidupmu. Tak ada jalan lain.
Ini adalah satu-satunya cara. Dian bingung. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Ayahnya sangat ia cintai, dan ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, maka ayahnya akan tetap terpenjara. Dengan hati yang ragu, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti petunjuk dukun tersebut. Baiklah, saya akan melakukannya. Saya siap. Setelah itu, dukun memberi petunjuk tentang lokasi kuburan tua yang dimaksud dan bagaimana cara melaksanakan pernikahan tersebut. Setelah kamu menikah dengan batu nisan itu, kamu harus menjaga komitmenmu selama 1000 hari. Setelah itu, takdirmu akan berubah, dan ayahmu akan bebas. Dian merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam petuah dukun itu. Tetapi, demi ayahnya, ia rela melakukan apapun. Ia meninggalkan rumah dukun dengan hati yang penuh kebingungan, namun juga penuh harapan. Keesokan harinya, Dian pergi ke kuburan tua yang terletak di ujung desa. Kuburan itu terlihat sunyi dan angker. Di tengah-tengah kuburan itu, terdapat sebuah batu nisan besar yang tertutup lumut. Batu nisan itu tampak biasa saja, namun Dian merasa ada kekuatan yang mengalir dari sana. Dengan tangan yang gemetar, ia mulai berbicara kepada batu nisan tersebut. Allah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saya. Tapi saya berjanji akan memenuhi janji ini demi ayah saya. Saya akan menikah denganmu jika itu yang bisa membebaskannya. Dengan hati yang bimbang dan penuh ketidakpastian, Dian mengucapkan janji itu, berharap bahwa takdir akan berpihak padanya. Pada saat itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, seolah batu nisan itu menerima janjinya. Setelah pernikahan yang tidak biasa itu, Dian kembali ke rumah dan menjalani hidupnya. Setiap malam, ia berbicara pada batu nisan, mengungkapkan segala isi hati dan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Hari demi hari berlalu, dan selama 1000 hari, ia berusaha untuk menjalani peran barunya sebagai istri batu nisan, meskipun ia tahu bahwa hubungan ini hanyalah sebuah simbol dari pengorbanan yang harus ia jalani. Namun, meskipun ia merasa kesepian, Dian merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai merasakan kehadiran yang tak kasat mata, sebuah kehadiran yang membawa kedamaian dan kekuatan. Ia merasa bahwa meskipun batu nisan itu tak hidup, tak berarti ia sendirian. Ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkannya dengan dunia ini. Pada hari ke-1000, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ayah Dian dibebaskan dari penjara tanpa penjelasan yang jelas. Namun, meskipun ayahnya bebas, hati Dian tetap dipenuhi kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah janji yang ia buat dengan batu nisan itu telah terlaksana? Hari-hari berlalu dengan cepat sejak ayah Dian dibebaskan dari penjara. Meskipun kehidupannya kembali berjalan seperti biasa, ada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan dari hatinya. Meskipun ayahnya sudah bebas, Dian merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Takdir yang ia jalani begitu aneh, dan ia mulai merasa bahwa kehidupannya mungkin akan selalu dibayangi oleh janji kepada batu nisan itu. Di tengah kebingungannya, kabar yang tak terduga datang ke desa mereka. Kabar itu menyebar begitu cepat, menarik perhatian semua orang yang mendengarnya. Seorang pangeran tampan, kaya raya, dan terkenal, bernama Pangeran William dari Inggris, sedang melakukan perjalanan keliling dunia untuk mencari seorang istri. Para wanita di seluruh dunia, termasuk mereka yang ada di Padang, berbondong-bondong mencari cara untuk menarik perhatian pangeran tersebut. Dian, yang merasa hidupnya selalu terjalin dengan takdir yang tidak biasa, mendengar kabar itu dengan hati yang penuh rasa penasaran. Sejak dulu, ia selalu mendengar tentang kemewahan dan keindahan kerajaan Inggris. Namun, di balik semua gemerlap itu, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih penting dalam hidupnya, sebuah janji yang harus ia penuhi. Akan tetapi, kehadiran Pangeran William membuat hatinya sedikit ragu. Apakah ia masih memiliki kesempatan untuk merasakan cinta yang sejati setelah menjalani hidup yang penuh dengan pengorbanan? Hari itu, di sebuah sore yang cerah, kabar tentang kedatangan Pangeran William sampai juga ke telinga Dian. Pangeran itu dikabarkan akan berkunjung ke desa mereka. Para wanita mulai berdandan,
mempersiapkan diri untuk bertemu dengan pangeran tampan itu. Mereka semua berharap bisa menarik perhatian sang pangeran yang kaya raya dan penuh pesona. Dian yang selalu sederhana dan tidak terlalu memedulikan hal-hal seperti itu, tetap merasa terkejut dengan kabar tersebut. Namun, perasaannya yang lebih kuat adalah rasa penasaran. Apa yang membuat Pangeran William datang ke desa mereka? Apa yang dia cari? Dian pun mulai merasa cemas, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Pagi itu, pangeran tiba di desa dengan rombongan besar. Kendaraan mewah, pelayan, dan penjaga kerajaan datang membawa Pangeran William yang tampan dan penuh harisma. Semua orang di desa, termasuk wanita-wanita yang berlomba-lomba merias diri, berbondong-bondong keluar untuk menyaksikan kedatangan sang pangeran. Dian hanya bisa memandangi keramaian itu dari kejauhan, duduk di tepi sawah tempat ia biasa bekerja. Saat Pangeran William melangkah keluar dari kereta kuda yang mewah, matanya segera menangkap sosok Dian yang duduk sendiri di sudut desa. Ada sesuatu yang berbeda pada Dian, sesuatu yang menarik perhatian Pangeran William. Ia merasa ada ketulusan dalam tatapan wanita itu yang tidak biasa. Semua orang di sekitarnya berusaha menarik perhatian pangeran dengan kata-kata manis dan senyum memikat. Namun Dian tampak lebih tenang dan tidak peduli dengan keramaian. Dian merasa aneh, karena selama ini ia selalu hidup dengan cara yang sederhana. Ia tidak terbiasa dengan kemewahan, dan baginya, pangeran hanyalah seorang lelaki biasa, meskipun semua orang memuja kekayaannya. Namun, ada sesuatu dalam diri Pangeran William yang membuatnya merasa tidak bisa mengalihkan pandangan. Pangeran William, yang merasa tertarik pada aura misterius yang dimiliki Dian, mendekatinya dengan langkah tenang. Ia tersenyum padanya, mengangkat topinya dengan penuh rasa hormat. "Apakah ini tempat yang biasa kau singgahi, Nona?" tanya Pangeran William dengan suara lembut namun tegas. Dian, yang tidak pernah mengira akan berbicara dengan seorang pangeran, terkejut. "Ya, saya bekerja di sini. Tidak ada yang istimewa." Jawabannya terasa sederhana, tetapi Pangeran William tertarik dengan kejujuran yang ada dalam suaranya. Tidak seperti wanita lain yang tampaknya hanya ingin memikatnya dengan kecantikan atau kepandaian berbicara, Dian membuatnya merasa ada kedalaman lain yang lebih penting. "Apakah kamu tahu mengapa aku datang ke sini?" tanya Pangeran William. Dian menggelengkan kepala. "Tidak, Pangeran. Saya hanya mendengar kabar bahwa Anda sedang mencari seseorang." Pangeran William tersenyum, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan namun masih ragu. "Aku sedang mencari seorang wanita yang memiliki kekuatan batin, seseorang yang bisa melihat lebih dari sekadar dunia luar," katanya, matanya menatap dalam-dalam ke mata Dian, seolah mencari jawaban yang tak terucap. Dian terdiam. Ada sesuatu yang mendalam dalam kata-kata pangeran itu, dan ia merasa ada benang merah yang menghubungkan mereka, meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. "Apa yang membuatmu tertarik pada Padang, Pangeran?" Dian akhirnya bertanya, mencoba memecah keheningan di antara mereka. Pangeran William menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku mendengar bahwa Padang menyimpan banyak cerita, banyak kekuatan yang belum terungkap. Dan aku percaya bahwa takdir membawa aku ke sini untuk menemukan seseorang yang bisa memahami arti hidup yang lebih dalam, bukan hanya sekadar kekayaan dan kemewahan." Dian mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Pangeran William. Ada kejujuran dalam setiap kalimat yang ia ucapkan. Namun, di dalam hatinya, Dian merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkannya dengan dunia ini, dan ia mulai merasa bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Pangeran William mengajak Dian berbicara lebih jauh, membicarakan kehidupan, takdir, dan pengorbanan. Meskipun tidak banyak yang Dian katakan, ia merasa ada sesuatu yang sangat berbeda tentang pangeran ini dibandingkan dengan lelaki-lelaki lainnya. Pangeran William tampaknya bukan hanya tertarik pada kecantikan fisik, tetapi juga pada kekuatan batin yang dimiliki seseorang. Pada akhirnya, Pangeran William menyadari bahwa pertemuan ini adalah sebuah ujian. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar takdir yang membawanya ke Padang. Ia ingin menguji Dian, ingin tahu apakah wanita ini memiliki kekuatan batin yang ia cari. Namun, ia tidak mengatakan hal ini dengan jelas.
Ia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, memahami lebih dalam apa yang membuat Dian berbeda. Pangeran William tak bisa menahan rasa ingin tahunya terhadap Dian. Setiap kali ia berbicara dengan wanita itu, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang lebih kuat daripada kecantikan fisiknya, sesuatu yang menarik perhatian pangeran. Namun, ia juga tahu bahwa dirinya harus berhati-hati. Kehidupan kerajaan penuh dengan intrik dan perhitungan. Apa yang ia butuhkan bukanlah seorang wanita yang hanya mempesona dengan penampilan atau kemampuan berbicara. Ia mencari seseorang yang memiliki kedalaman batin, seseorang yang dapat memimpin hidup bersama dalam kebijaksanaan dan kekuatan hati. Hari-hari berlalu setelah pertemuan pertama mereka, dan Pangeran William semakin sering mengunjungi desa tempat Dian tinggal. Setiap kali ia datang, ia akan mencari Dian. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang takdir, dan tentang mimpi-mimpi yang mereka miliki. Dalam setiap percakapan mereka, Pangeran William merasa semakin tertarik pada Dian. Namun, ia juga merasa ada yang janggal, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Meski Dian tampak sederhana dan jauh dari kesan wanita kerajaan yang biasa ia temui, ada keanggunan yang luar biasa dalam dirinya. Dian pun merasa bingung. Ia tidak tahu mengapa Pangeran William begitu tertarik padanya. Selama ini, ia menjalani hidup yang penuh pengorbanan dan kebingungan. Ia menikahi Batu Nisan demi membebaskan ayahnya, dan hingga hari itu, ia merasa ada sesuatu yang masih mengikatnya pada janji tersebut. Sementara itu, di hadapannya berdiri seorang pangeran yang tampan, kaya, dan penuh pesona. Kehadiran Pangeran William membawa perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang mungkin bisa memberinya kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal dalam pikirannya. Pernikahan dengan Batu Nisan yang ia jalani selama ini bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan. Meskipun tak ada cinta dalam hubungan itu, Dian merasa terikat dengan janji yang telah ia buat. Ia takut jika ia membiarkan dirinya tertarik pada Pangeran William, maka ia akan mengkhianati pernikahannya dengan Batu Nisan. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kewajiban. Pangeran William, yang mulai menyadari kebingungan yang melanda Dian, memutuskan untuk menguji perasaannya. Ia ingin tahu apakah Dian benar-benar siap untuk menerima cinta sejati, atau jika ia masih terjebak dalam dunia yang penuh dengan takdir dan pengorbanan. Suatu malam, ketika mereka sedang berjalan bersama di tepi pantai, Pangeran William memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. "Dian," kata Pangeran William dengan suara lembut, "aku tahu ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Aku tahu bahwa hidupmu tidaklah mudah, dan aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang membelenggumu. Namun, aku ingin tahu, apakah kamu siap untuk membuka hatimu kepada cinta sejati?" Dian terdiam sejenak. Matanya menatap laut yang gelap. Angin laut bertiup pelan, membawa aroma garam yang menenangkan. Ia merasa cemas. Namun kata-kata pangeran itu menghantam hatinya dengan keras. Apakah ia siap? Apakah ia bisa membuka hati untuk seseorang setelah semua yang telah ia lalui? Pangeran William melanjutkan, "Aku tidak ingin memaksamu untuk memilih sekarang, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa cinta sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia harus dipilih. Dan aku ingin kamu memilihku." Dian menatap pangeran itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih besar daripada rasa kewajiban atau tanggung jawab. Ada getaran halus di dalam dirinya, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Tetapi di saat yang sama, perasaan bersalah muncul. Apakah ia bisa mencintai seseorang setelah apa yang ia lakukan? Batu Nisan yang ia nikahi selama 1000 hari telah memberikan banyak pelajaran, tetapi ia tak bisa menahan rasa takut bahwa mencintai Pangeran William akan mengkhianati komitmen yang telah ia buat. Pangeran William melihat kebingungannya dan melangkah lebih dekat. "Dian, aku tidak akan meminta kamu untuk memilih sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku melihat sesuatu yang luar biasa dalam dirimu.
Sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan atau kebijaksanaan. Ada kekuatan dalam dirimu yang sulit dijelaskan, dan itu membuatku ingin lebih mengenalmu. Dian merasa hatinya terombang-ambing. Ia ingin merasakan kebahagiaan itu, merasakan bagaimana rasanya dicintai tanpa harus terikat oleh janji-janji yang berat. Namun, ia juga tahu bahwa hidupnya tidak bisa lepas begitu saja dari apa yang telah ia lakukan. Apakah ia siap untuk menghadapi konsekuensi dari perasaan ini? Di saat itu, Pangeran William melanjutkan, "Aku tahu bahwa takdirmu telah membawamu ke jalan yang tidak mudah. Tetapi aku ingin memberikan pilihan padamu. Pilihan untuk mengikuti hatimu. Aku akan menunggumu, Dian. Tetapi hanya jika kamu siap." Pangeran William berbalik dan mulai berjalan menjauh, memberi ruang bagi Dian untuk merenung. Ia tahu bahwa keputusan yang harus diambil oleh Dian bukanlah keputusan yang mudah. Namun, ia ingin memberikan kebebasan untuk memilih, tanpa ada tekanan apapun. Keputusan itu sepenuhnya ada di tangan Dian. Dian berdiri di sana, memandang punggung pangeran yang semakin menjauh. Laut yang gelap di depannya seolah mencerminkan kekosongan dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan, tetapi pilihan itu terasa sangat berat. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa memilih antara cinta sejati yang ditawarkan oleh Pangeran William dan janji yang telah ia buat dengan batu nisan? Malam itu, Dian terjaga lebih lama dari biasanya. Ia duduk di ranjang kecil di rumahnya, memandangi langit malam yang gelap di luar jendela. Bintang-bintang berkelap-kelip, seolah menyaksikan kebingungannya. Angin malam yang sejuk berhembus melalui celah-celah dinding, tetapi tidak bisa menenangkan kegelisahan di dalam hatinya. Sesuatu dalam dirinya terus bergulat, berputar, dan saling bertentangan. Pangeran William sudah pergi, meninggalkan Dian dengan pertanyaan besar di dalam dirinya. Apa yang harus ia pilih? Cinta yang tulus dan penuh dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Pangeran William, atau takdir yang sudah ia pilih, yang mengikatnya dengan batu nisan yang tak hidup, namun penuh dengan pengorbanan? Dian merasakan beratnya keputusan itu. Selama 1000 hari terakhir, ia telah menjalani kehidupan yang penuh dengan ritual dan kewajiban, berbicara dengan batu nisan yang seolah-olah menjadi satu-satunya tempat ia bisa meluapkan perasaan. Meskipun tidak ada cinta dalam pernikahannya dengan batu itu, ada kenyamanan dalam pengorbanan yang ia lakukan. Batu nisan telah menjadi bagian dari dirinya, simbol dari pengorbanannya untuk ayahnya, dan juga simbol dari takdir yang tidak bisa ia hindari. Namun, Pangeran William menawarkan hal yang berbeda. Ia menawarkan cinta tanpa syarat, kebahagiaan yang datang dengan menerima satu sama lain apa adanya. Ada rasa yang belum pernah Dian rasakan sebelumnya, sebuah perasaan yang begitu kuat dan menggoda, membuat hatinya berdebar setiap kali ia mengingat senyum pangeran itu. Tetapi, di sisi lain, ia merasa takut bahwa membuka hati untuk Pangeran William berarti ia harus melepaskan segala yang telah ia jalani, melepaskan janji yang telah ia buat dengan batu nisan, dan menghadapi kemungkinan bahwa ia akan mengkhianati takdirnya. Dian bangkit dari ranjang dan berjalan keluar rumah, menuju kebun kecil di belakang. Ia ingin merasakan udara malam yang segar, berharap bisa mendapatkan ketenangan dalam pikiran yang terus-menerus bergejolak. Langit malam terasa luas dan sunyi, memberi ruang bagi Dian untuk berpikir. Setiap langkah yang diambilnya di atas tanah basah terasa berat, seolah-olah bumi itu sendiri merasakan beban yang ada di pundaknya. Ia duduk di bawah pohon besar yang berada di ujung kebun. Pohon itu adalah tempat ia sering merenung selama bertahun-tahun, tempat di mana ia bisa menenangkan diri dari segala kegelisahan. Dengan tangan terlipat di atas lutut, Dian menatap ke arah batu nisan yang berada di kuburan tua di ujung desa. Batu itu seolah mengawasi setiap langkahnya, mengingatkannya pada janji yang telah ia buat. "Batu nisan," bisik Dian pelan, "apakah aku benar-benar mengkhianatimu jika aku memilih untuk hidup, memilih cinta?" Angin malam berbisik lembut, seolah memberikan jawaban yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dian merasa seolah-olah batu nisan itu tidak menghakimi, tetapi malah memberikan ruang bagi dirinya untuk memilih. Tak ada perasaan benci, tak ada kekesalan, hanya ketenangan yang mendalam.
Dian tahu bahwa ia telah melakukan segala yang ia bisa untuk memenuhi janji yang telah ia buat, tetapi ia juga tahu bahwa hidupnya tidak bisa selalu dipenuhi dengan pengorbanan. Pada saat itu, Dian mendengar langkah kaki di kejauhan. Ternyata, itu adalah ayahnya, Pak Hadi, yang datang menghampiri. Meskipun sudah dibebaskan dari penjara, ia masih terlihat lelah dan sering merenung. Pak Hadi duduk di samping putrinya, memandangnya dengan penuh perhatian. "Apa yang sedang kau pikirkan, Dian?" tanya Pak Hadi, suaranya penuh kehangatan. Dian menghela napas panjang, menatap ayahnya dengan mata yang penuh kebingungan. "Aku bingung, Ayah. Aku merasa terjebak antara dua dunia yang berbeda. Aku ingin memilih hidupku, memilih cinta, tetapi aku juga merasa terikat dengan janji yang telah kubuat." Pak Hadi menatapnya dengan lembut. "Dian, hidup ini penuh dengan pilihan. Aku tahu bahwa kamu telah melakukan pengorbanan besar untukku. Tetapi kamu juga berhak untuk memilih kebahagiaanmu. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Jika kamu merasa bahwa takdirmu membawa kamu pada cinta sejati, maka kamu harus menerima itu. Jangan takut untuk memilih kebahagiaanmu, meskipun itu berarti melepaskan sesuatu yang sudah kamu pegang erat." Dian terdiam mendengarkan kata-kata ayahnya. Ia tahu bahwa ayahnya sudah mengalami banyak kesulitan dan pengorbanan dalam hidupnya, dan sekarang ayahnya hanya ingin ia bahagia. Dian merasa ada kelegaan dalam kata-kata ayahnya. Ia tidak harus merasa terikat dengan janji yang ia buat dengan batu nisan, karena ia berhak untuk merasakan kebahagiaan, seperti orang lain. "Terima kasih, Ayah," jawab Dian dengan suara lembut. "Aku rasa aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan." Keesokan harinya, Dian pergi ke kuburan tua untuk menemui batu nisan. Ia merasa bahwa pertemuan terakhir ini adalah langkah yang harus ia lakukan untuk mengakhiri perjalanan yang telah berlangsung 1000 hari. Dengan hati yang penuh rasa terima kasih dan kedamaian, Dian berdiri di depan batu nisan tersebut. "Batu nisan," bisiknya, "aku berterima kasih atas semua yang telah kamu ajarkan kepadaku. Aku tahu hidup ini penuh dengan pengorbanan, tetapi sekarang aku harus memilih jalan yang baru. Aku tidak akan melupakanmu, tapi aku juga harus membuka hatiku untuk cinta yang datang padaku." Dian menundukkan kepala, merasakan angin yang sejuk berhembus melintasi tubuhnya. Tak ada suara, hanya ketenangan yang mengisi ruang sekitar. Batu nisan itu, yang telah menjadi simbol dari pengorbanan dan takdir, tampaknya memberi restu pada pilihannya. Dian tahu bahwa ia telah melakukan apa yang harus dilakukan, dan sekarang saatnya untuk membuka babak baru dalam hidupnya. Dengan langkah mantap, Dian meninggalkan kuburan itu untuk menemui Pangeran William. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah, dan ia siap untuk mengambil langkah besar itu. Dian tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Hatinya penuh dengan campuran perasaan yang tak terungkapkan, kebingungan, harapan, dan sedikit ketakutan. Setelah 1000 hari menjalani kehidupan yang tidak biasa, kini ia siap untuk memulai sesuatu yang baru. Takdir yang selama ini membebani hidupnya, yang berupa pernikahan dengan batu nisan, akhirnya ia tinggalkan. Ia telah membuat keputusan yang besar, meskipun tak mudah. Dengan langkah pasti, Dian berjalan menuju tempat di mana Pangeran William biasanya berada. Hari itu cerah, matahari memancar terang di atas kepala. Namun bagi Dian, setiap langkah menuju Pangeran William adalah langkah menuju masa depan yang belum jelas. Tidak ada lagi batu nisan yang mengikatnya. Tidak ada lagi janji yang harus dipenuhi. Hanya ada dirinya sendiri dan pilihan yang ia buat. Sesampainya di tempat yang telah dijanjikan, Dian melihat Pangeran William sedang berdiri di tepi taman, memandang ke arah horizon dengan tatapan penuh pemikiran. Ia tampak seperti sedang menunggu, namun juga seperti menanggung beban yang sama besarnya dengan apa yang dirasakan Dian. Dian mendekat, dan ketika Pangeran William menyadari kehadirannya, ia menoleh dengan senyuman yang penuh harapan. "Dian," kata Pangeran William dengan suara lembut, "aku tahu ini bukanlah keputusan yang mudah bagimu, tapi aku percaya bahwa keputusanmu adalah keputusan yang datang dari hatimu. Aku menunggu kamu." Dian merasa jantungnya berdebar kencang. Namun kali ini,
Bukan karena kebingungannya lagi. Ia merasa seolah-olah semua beban yang selama ini menekan dirinya telah terangkat. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menatap Pangeran William dan dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, "Aku siap, Pangeran. Aku siap untuk memilih cinta, dan aku siap untuk menjalani hidup yang baru." Pangeran William memandang Dian dengan tatapan yang penuh makna, dan kemudian ia mengulurkan tangannya. "Jika kamu siap, maka aku akan berjalan bersamamu, Dian. Kita akan bersama-sama menulis cerita hidup kita yang baru. Tidak ada lagi yang menghalangi kita." Dian meraih tangan Pangeran William, merasakan kehangatan dan kekuatan dalam genggaman itu. Di dalam hati, ia merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Tidak ada lagi takdir yang dipaksakan. Tidak ada lagi janji yang harus dipenuhi hanya karena kewajiban. Ini adalah pilihan yang datang dari hatinya. Pilihan untuk hidup dan mencintai. Saat mereka berdiri di sana, berpegangan tangan, angin yang berhembus terasa lebih hangat, seolah-olah alam turut merestui keputusan mereka. Dian merasa kebebasan untuk pertama kalinya setelah 1000 hari yang panjang. Batu nisan yang dulu menjadi simbol pengorbanannya kini hanya sebuah kenangan, yang akan selalu ia hargai, tetapi tak lagi mengikatnya. Pangeran William kemudian berkata dengan suara penuh keyakinan, "Aku percaya bahwa cinta yang sejati datang dengan pengorbanan, tetapi juga dengan pilihan. Kita tidak hanya dipilih oleh takdir, kita juga memilih takdir kita sendiri." Dian mengangguk, merasakan kehangatan dalam kata-kata itu. "Aku memilih untuk hidup dengan cinta, Pangeran. Aku memilih kamu." Pangeran William tersenyum lebar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dian merasa bahwa segala sesuatu telah berada pada tempatnya. Takdir, pengorbanan, dan cinta, semuanya kini berjalan berdampingan, membimbing mereka menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Setelah 1000 hari yang penuh dengan pengorbanan dan ujian, Dian akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia dan Pangeran William melangkah bersama, menapaki jalan yang penuh dengan kemungkinan. Tidak ada lagi beban masa lalu yang menghantui mereka. Yang ada hanya cinta yang tulus dan kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.